Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi itu objek dari suatu perbuatan, yang mana maf'ul bihi ini termasuk bagian dari isim-isim yang dibaca nasab. Jadi maf'ul bihi itu dibaca nasab. Maf'ul bihi dibagi menjadi dua, ada zahir, ada mudmar. Contohnya maf'ul bihi yang zahir ya seperti biasa, daraba Zaidun Amron, ya kan? Zaidun jadi fa'ilnya, Amron menjadi maf'ulnya. Zaid memukul Amr. Jadi Amr ini adalah maf'ul bihi yang berupa isim zahir. Jelas? Daraba Zaidun Amran. Jadi Amron adalah maf'ul bihi yang berupa isim zahir. Dinamakan isim zahir karena lafadz Amr di sini bukan kata ganti, bukan aku, kamu, dia, enggak, tapi langsung nama orang, zahir. Ayo. Kemudian maf'ul bihi ada juga yang berupa mudmar atau isim dhamir. Ada zahir, ada dhamir, mudmar. Mudmar atau dhamir dibagi menjadi dua karena memang dhamir ada dua, ada muttasil sama munfasil. Ayo. Contohnya yang maf'ul bihi berupa isim dhamir yang muttasil yaitu akramani Zaidun. Akramani Zaidun. Maf'ulnya mana? Ni di sini. Ni di sini adalah maf'ul bihi. Ya mutakallim yang dia nggak bisa berdiri sendiri kecuali harus ada nunnya supaya bisa dilafalkan. Akramani. Akramani Zaidun. Zaidun menjadi fa'ilnya, pelakunya, orang yang melakukan pekerjaan. Akramani Zaidun, Zaid memuliakan aku. Jadi aku di sini ya mutakallim menjadi apa? Maf'ul bihi. Oke. Yang berupa apa? Maf'ul bihi yang berupa isim dhamir apa? Muttasil. Kenapa? Karena memang ya di sini nggak bisa berdiri sendiri kecuali harus bersambung dengan lafadz sebelumnya. Maka ini adalah contoh isim maf'ul bihi yang berupa isim mudmar yang kayak gimana? Yang muttasil. Akramani Zaidun. Jadi lafadz ni di sini adalah maf'ul bihi. Dia dibaca nasab. Tanda nasabnya mana? Dikira-kirakan. Ayo, fi mahalli nasbin. Karena iya-nya disukun. Sedangkan isim dhamir itu mabni. Kemudian isim dhamir yang dhamirnya munfasil. Contohnya mana? Iyyaka na'budu. Lafadz iyyaka ini maf'ul. Maf'ul. Na'budu susunan fi'il fa'il. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Engkau di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala kami menyembah. Jadi objek yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah engkau ya Allah, seperti itu. Maka iyyaka na'budu, lafadz iyyaka di sini menjadi apa? Maf'ul bihi. Ayo, maf'ul bihi yang kayak gimana? Maf'ul bihi yang berupa isim dhamirnya dhamir munfasil. Paham ya? Jadi ringkesannya maf'ul adalah objek yang mana dia adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang statusnya dia sebagai objek suatu pekerjaan. Kemudian maf'ul ada dua macam, ada zahir, ada dhamir. Zahir contohnya seperti biasa, daraba Zaidun Amron. Amron menjadi maf'ul yang berupa isim zahir. Dhamir ada dua macam, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil contohnya akramani Zaidun. Lafadz ni di situ adalah maf'ul yang berupa dhamir muttasil, tersambung.
Ayo. Sedangkan yang munfasil contohnya adalah iyyaka na'budu. Lafaz iyyaka adalah maf'ul bihi yang berupa isim dhamir. Dhamir apa? Dhamir munfasil, tidak tersambung dengan lafaz sebelumnya secara penulisannya. Ayo, bisa berdiri sendiri. Ayo. Tamam. Kemudian ada beberapa catatan tanbih. 1. Al-asal fil maf'uli ay yata'akhkhara 'anil fa'il. Hukum asal maf'ul urutannya secara penulisan, secara pengucapan dia harus lebih akhir. Dia harus di belakang setelah fa'il. Hukum asal. Contohnya apa ya ini? Daraba Zaidun Amron. Zaidnya ini sebagai fa'il di depan, Amran menjadi maf'ul bih. Lebih telat, lebih di belakang gitu loh, ketimbang fi'il fa'ilnya. Hukum asalnya seperti itu. Tapi boleh enggak sih maf'ul itu mendahului fa'ilnya? Nah, jawabannya boleh ini. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili. Terkadang yang namanya maf'ul bihi itu mendahului fa'il. Artinya posisi maf'ulnya lebih di depan ketimbang fa'ilnya. Dan itu pun ada dua macam, kadang jawaz, kadang wujub, kadang jawaz, kadang wujub. Contoh, walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Lafaz ala fir'aun dia statusnya menjadi maf'ul bihi, sehingga dia dibaca nasab, jaa'a ala fir'auna. Sedangkan an-nudhur dia menjadi fa'il. Otomatis maf'ul bihi mendahului fa'il. Aywa, tulisannya dia di depan mendahului fa'ilnya. Tapi kalau ini fa'il dulu baru maf'ul. Sedangkan yang ini maf'ul dulu baru fa'il, dan itu boleh. Dan itu boleh. Ini yang bentuknya jawaz. Jawaz maksudnya maf'ulnya di depan boleh, di belakang juga boleh. Di depannya fa'il juga boleh maf'ulnya, atau di belakangnya fa'il juga boleh, bebas. Tapi berhubung Al-Quran ya tentu ya sesuai dengan teksnya ini. Maksudnya kalau kita ngomong-ngomong sendiri pakai maf'ul, kalam bil lughatil arabiyyah, kita model maf'ulnya di depan atau di belakang mendahului fa'ilnya boleh. Kalau model susunannya seperti ini. Ada yang harus malah. Harus apa? Harus di depan. Maf'ulnya harus di depan mendahului fa'ilnya. Justru malah harus. Sehingga tidak sesuai dengan hukum asalnya. Malah wajib, wujuban. Contohnya syaghalatna. Syaghalatna. Nah, lafadzna di sini adalah apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi yang berupa apa? Maf'ul bihi yang berupa isim dhamir. Dhamir apa? Yang muttasil. Fa'ilnya mana? Lafadz amwaluna wa ahluna. Jadi lafadz amwaluna wa ahluna ini fa'il. Posisinya dia setelah maf'ul penulisannya. Maf'ul dulu yaitu lafadzna, baru fa'ilnya berupa lafadz amwaluna wa ahluna. Ini wajib. Kenapa? Karena kalau nah ditaruh belakang nggak bisa berdiri sendiri dia. Kenapa? Karena dia berupa maf'ul bihi yang berupa isim dhamir yang kayak gimana? Yang muttasil. Dia harus bersambung dengan lafadz ini. Dia nggak bisa tiba-tiba berdiri sendiri nah gini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia dhamir muttasil. Fahimtalah? Ayo, maka ini sekilas tentang maf'ul bihi yang kita ambil dari kitab Mutamimah. Kita ulang lagi tentang catatan ini. Jadi hukum asal maf'ul itu datangnya harus setelah fa'il. Hukum asalnya fa'il dulu baru maf'ul. Apakah selalu kayak gitu? Enggak. Berarti boleh dong
maf'ulnya dulu baru fa'ilnya, boleh. Boleh. Bukan hanya boleh, kadang malah wajib. Nah, contohnya yang boleh, walaqad jaa ala fir'auna an-nudhuru. Ini contoh yang boleh. Yang contoh bahkan wajib, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kenapa wajib? Ya karena maf'ulnya di sini berupa apa? Berupa dhamir muttasil. Fahimtalah? Aywa, wallahu a'lam bissawab. In kuntu mukhtian, sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.